Oke, silakan dilanjut, Oke, Bro Gunawan. kita bacakan bersama-sama dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas. Saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari kecelakaan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, saya akan memandu untuk eh, meditasi dengan objek kesadaran tubuh atau yang biasa kita sebut body scanning ya, sebelum kita mulai sesi malam ini. Oke, silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Bagi yang duduk di atas matras ataupun bantal, silakan duduk bersila yang nyaman. Bagi yang duduk di kursi, usahakan telapak kakinya menapak ke lantai. Luruskan tulang punggung, tetapi tetap rileks. Bahu jangan tegang, rilekskan saja. Dagu tidak terlalu mendongak ataupun terlalu menunduk. Pandangan mata sejajar ke depan. Anda bisa tetap membuka mata Anda ataupun menutup mata Anda. Apapun yang nyaman bagi Anda. Kita beristirahat dulu di saat ini. Kita hening sejenak. Just relax. Letakkan dulu rencana-rencana Anda malam ini, ataupun mungkin energi ketergesan yang masih Anda bawa saat ini. Mungkin Anda baru pulang dari kerja, ataupun baru pulang dari beraktivitas. Sadari saja. Sekarang bawa kesadaran Anda ke atas ubun-ubun kepala. Sadari sensasi yang ada di sana. Kemudian beralih ke kening, mata, hidung, pipi, bibir, telinga, dagu, leher, mungkin ada sedikit ketegangan di leher,
ataupun rasa kurang nyaman, cukup sadari saja, tidak perlu ditolak. Beralih ke pundak, punggung, kemudian ke dada, perut. Kita bisa sadari sensasi naik turunnya dada ataupun perut ketika kita bernafas. Anda sadar Anda bernafas saat ini. Yang beralih ke pinggang, lengan, jari-jari tangan, tulang duduk. Sadari tulang duduk yang menopang tubuh Anda dan bersentuhan mungkin dengan matras ataupun kursi. Kemudian beralih ke paha, lutut, betis, jari-jari kaki, telapak kaki. Jadi sekarang sadari secara general, secara umum, sadari sensasi tubuh Anda yang paling dominan saat ini, dimanapun itu. Jadi sekarang lepaskan objek kesadaran tubuh. Anda cukup beristirahat di saat ini, sekarang. Just relax. Bagi yang menutup mata, Anda bisa perlahan-lahan membuka kembali mata Anda. Oke, selesai. Kita persilakan Pak Hema untuk memulai sesi malam ini. Ya, Pak Hema silakan. Oke, Ya, oke. Terima kasih, Brother Gunawan yang sudah ya. membantu kita ya. Suara saya bisa terdengar dengan baik, Jelas Pak Hema. jelas ya. Oke, oke, oke. Oke. Ya, teman-teman semuanya, selamat malam. Jumpa kembali ya dengan kami. Dan tadi Gunawan udah menyampaikan ucapan Hari Suci Triwaisak, dan saya pun juga mengucapkan buat teman-teman yang merayakannya, semoga
kita semua dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin bertumbuh batinnya ya. Oke, dan buat teman-teman semuanya, bagi yang mungkin ada yang di rumah sedang kurang sehat, semoga kita doakan bersama-sama semoga mendapatkan satu kondisi yang baik sehingga bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik juga, segera pulih kembali. Oke, ya topiknya malam hari ini bagaimana? Menarik nggak? Iya, menarik. Menurut saya menarik. Iya, iya, iya. Menggelitik ya, menggoda untuk kita gali lebih dalam apa sih ini dan sepenting apakah topik ini dan serelate apa dengan kehidupan kita kan. Teman-teman, teman-teman seringkah mengalami seperti ini? Satu keadaan di mana taruhlah Anda diminta untuk menerima satu keadaan yang Anda nggak suka gitu. Atau Anda nggak terima karena itu tidak sesuai dengan eh, harapan Anda, tidak sesuai dengan menurut persepsi Anda itu tidak sesuai dengan kebenaran gitu ya. Contoh misalkan kita diminta untuk minta maaf kepada seseorang yang menurut kita atau bukan minta maaf, kita diminta untuk memaafkan seseorang yang telah melakukan satu tindakan yang merugikan kita gitu ya. Kitanya yang diminta untuk supaya bisa menerimanya, memaafkannya, merangkulnya kembali. Kira-kira semacam itu. Pernah atau seringkah mengalaminya seperti itu? Ini sudah ada yang menjawab nih ya. Sudah ya, pernah ya. Ya. Dan ketika kita dipaksa untuk melakukannya, untuk bisa menerima, gimana rasanya? Apakah kita langsung bisa menerima atau kita semakin merasa, loh, kenapa sih kok em, saya yang diminta untuk dipaksa untuk bisa menerima? Kira-kira begitu ya yang dirasakan ya. Ya, ini ada yang memberikan komen uring-uringan gitu ya. Teman-teman, apa sih masalahnya kalau kita itu tidak bisa menerima gitu ya? Atau kita itu tetap bersikuku untuk nggak mau menerima. Ya, jadi kita ini dalam kondisi sulit menerima. Memang ada ruginya kah buat kita? Atau mempengaruhi dampak keseharian kita? Menurut Anda, pengalaman Anda ini, menurut pengalaman teman-teman, berdampak nggak? Jadi ketika kita itu, ini, capek banget karena selalu mengalah. Nah, kalau sudah seperti itu ya, kita diminta untuk terus mengalah, kita diminta untuk terus mengerti pada orang lain, kita diminta untuk selalu memahami orang lain. Kan perasaan itu kan nggak enak. Dan biasanya kita tuh kan bertahan gitu ya. Kalau tapi sampai terpaksa kita pun melakukannya, memaafkannya atau menerimanya atau mengalah gitu. Nah, menerima dengan terpaksa kan, kira-kira apa sih dampaknya? Nah, teman-teman yang punya pengalaman dampaknya seperti apa, bisa sharing dengan chat. Kira-kira seperti apa dampaknya? Muncul kebencian, ya. Apalagi yang sudah sempat muncul, lama-lama nggak tahan terus meledak gitu ya. Ya, teman-teman, benar sekali ya. Ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tidak bisa,
menerimanya, maka yang terjadi adalah satu ledakan emosi. Atau kalau tidak meledak, kita semakin menahan, ya kan? Menahan dan sampai pada akhirnya menyerang kesehatan diri sendiri dan kita jatuh sakit. Atau ada kejadian yang sering kali terjadi adalah ketika kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa di dalam diri kita ini ada satu penyakit gitu dan baru ketahuan gitu. Sulit kan buat kita itu untuk menerima. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ini satu kisah gitu ya, satu kejadian yang menimpa almarhum paman saya gitu. Jadi pada saat ini terjadi beberapa tahun yang lalu, saya diminta untuk menemani paman saya itu memeriksakan kesehatannya ke dokter. Jadi memeriksakan kesehatan paman saya ke dokter. Saya temani, terus pada saat eh, sebelum ke dokter kondisinya ya oke-oke aja gitu ya. Ya nggak ada menunjukkan satu raut wajah yang em, sedih, satu raut wajah yang ketakutan, ya biasa, biasa saja gitu. Nah, terus kami berdua pergi ke dokter, singkat cerita, terus kemudian dokter itu minta kepada paman saya itu untuk eh, melakukan melakukan tes gitu ya, melakukan tes eh, ada kayaknya kecurigaan yang eh, kurang kurang bagus lah ya. Ceritanya itu kurang bagus. Nah, sampai saat itu pun masih nggak apa-apa ya. Terus setelah tes kami kembali beberapa hari kemudian kami kembali terus dari hasil tesnya itu karena kami nggak tahu bagaimana cara membaca hasil tesnya terus dokter itu membacanya. Nah, saya nggak tahu tentang etika dokter itu seperti apa, tetapi pada saat dokter itu membacakannya, dokter itu mengatakan, ehm, maaf Pak, ini kayaknya memang seperti yang saya duga, jadi Bapak ini ada terkena kanker, gitu ya, kanker sirosis. Dan menurut saya, usia Bapak ini tidak lebih dari 3 bulan. Waduh, begitu mendengar seperti itu pada saat divonis kena kanker sirosis, itu nggak terlalu ya ada rasa ada perubahan. Saya perhatikan wajah paman saya itu ada perubahan. Tapi begitu dikatakan usia bapak itu tidak lebih dari 3 bulan, langsung wajahnya itu berubah drastis. Dan yang lebih terasa perubahannya itu adalah sejak dikatakan seperti itu, terus kemudian pulang itu drop dan um, memang kalau saya hitung sejak uh, ya ini kok ada bisa dibantu ya sama grupnya. Ya. Sejak saat itu paman saya langsung ngedrop dan benar kurang lebih saya hitung itu 3 bulan beliau akhirnya uh, meninggal gitu ya. Nah teman-teman, apa yang terjadi pada saat itu setelah saya ingat-ingat kembali ya terkait dengan topik kita pada malam hari ini adalah sulit. Mungkin ada suara yang lain tembus. Ya, jadi sulit buat kita itu menerima kan, ya, menerima
sulitnya menerima. Apa maksud dari topik pada malam hari ini? Jadi kesulitan, betapa sulitnya kita itu menerima sesuatu yang jauh dari harapan kita kan. Kita menerima, sulitnya menerima. Jadi sakit itu kan sulit diterima. Jadi saya contohkan seperti paman saya itu kan, paman saya ngedrop, kondisinya drop itu karena beliau kan sulit menerima berita yang tidak beliau harapkan kan. Harapannya mungkin sakitnya sakit biasa, tetapi ternyata terkena kanker sirosis. Lebih-lebih dokter itu mengatakan usianya tidak lebih dari 3 bulan. Jadi semua berita tersebut itu kan sulit untuk diterima oleh paman saya. Sampai di sini paham ya maksudnya ya. Nah, bagaimana kita bisa menerima sulitnya menerima? Nah, bisa ditangkap ya. Dan ini kan sesuatu yang bisa dikatakan setiap hari kita itu mengalami hal seperti itu. Mulai dari hal-hal yang sepele sampai hal yang besar. Hal yang sepele, contohnya misalkan gini. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi bersama putri saya makan di sebuah tempat gitu ya di Surabaya. Mobil saya parkir di gedung dan eh, waktu itu ya dari rumah langsung ke tempat makan tersebut dan dalam kondisi yang bisa dikatakan sepi sih. Parkirannya itu nggak terlalu ramai. Terus kemudian pulang-pulang gitu ya, pada saat selesai makan pulang, saya sih nggak tahu karena gedungnya itu cukup gelap gitu, nggak jadi karena matahari kan nggak masuk langsung gitu ya, nggak ada penerangan cahaya langsung masuk. Nah waktu pulang ya kan, saya pulang saya yang setir gitu ya, biasa nggak ada kejadian apa-apa, jalan juga lempeng, sepi gitu ya. Sampai di rumah saya turun dari mobil, pada saat saya nutup pintu cukup terkejut. Kenapa? Karena bagian depan, jadi di depan pintu itu ada satu bagian itu mobil saya tuh pesok gitu, pesok. Mobil saya warnanya hitam, jadi rada masuk tuh nggak, pada saat di gedung itu saya nggak kelihatan. Jadi pada saat saya turun sampai di rumah saya turun itu baru kelihatan. Nah di situ eh, ada rasa terkejut gitu dan ada rasa nggak terima gitu, nggak terima, loh kok bisa ya. Ini langsung persepsi saya mengarah kepada, waduh, ini berarti di tempat makan itu ada terjadi benturan dan mungkin ada orang yang menabrak mobil saya dan tidak bertanggung jawab. Nah, ada rasa tidak terima. Tetapi saya di dalam pikiran saya yang lain adalah saya diminta untuk menerima. Nah, ini gimana ini? Sulit buat saya untuk menerima keadaan, loh, saya kalau disalahi begini, tapi saya harus menerimanya. Nah, masalahnya bukan cuman mobil itu pesok gitu ya, tetapi masuk bengkel dan saya harus artinya itu nggak bisa pakai mobil itu selama kurang lebih 1 minggu 8 hari, gitu ya, 8-9 harian. Jadi selama 8-9 hari itu ada berkecamuk gitu ya. Satu sisi saya nggak bisa terima, tapi satu sisi saya harus menerima sesuatu yang saya tidak bisa menerima. Nah, teman-teman, eh, hal seperti ini, kenapa saya angkat? Ternyata hal seperti ini kalau kita tidak sadari, itu mengganggu atau bisa mempengaruhi kinerja kita. Mengganggu aktivitas kita, fokus kerja terganggu karena masih terbawa oleh emosi itu tadi. Nah,
Jadi mengapa ini penting, kemudian menjadi penting teman-teman? Karena kita itu tidak menyadari bahwa tekanan batin yang kita alami itu seringkali itu bukan hanya karena masalah yang terlihat. Jadi problem sebetulnya itu adalah bukan mobilnya yang pesok, bukan pada saat kita menerima kabar buruk. Sebetulnya bukan itunya. Tetapi sikap kita yang tidak bisa menerima kabar tersebut, kabar buruk, sikap kita yang tidak bisa menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, sikap kita yang tidak bisa menerima, dipaksa menerima untuk sesuatu yang tidak bisa kita terima, itu adalah satu masalah. Dan seringkali kita tidak menyadari hal itu. Yang seringkali kita lihat adalah permukaannya saja. Contoh misalkan, ya pada saat mobil saya pesok, masalah saya terfokus pada pesoknya mobil. Saya terfokus pada persepsi bahwa tukang parkir yang ada di dalam gedung itu kok nggak memberitahu gitu ya kalau ada kejadian seperti itu, atau memang dia tidak tahu. Jadi saya lebih fokusnya ke sana. Namun sebetulnya yang membuat hati ini tidak nyaman itu sebetulnya bukan pada masalah itu, tetapi tidak bisa menerima, tidak bisa menerimanya itulah yang menjadi masalah. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mengalami seperti itu, ini yang terjadi. Ya, jadi reaksi kita pada umumnya itu apa? Satu, menyangkal. Kita tidak bisa menerima, kita menyangkal bahwa ini seperti yang terjadi pada paman saya gitu ya, almarhum. Menyangkal, nggak bisa menerima kenyataan. Ah, masa sih saya kok seperti ini? Kayaknya dokternya ini salah. Ah, saya kan sehat-sehat, saya tidak ada problem. Kayaknya itu begini. Jadi ada penyangkalan. Oke. Yang kedua, menolak. Menolak itu kita nggak terima. Nggak bisa. Seharusnya nggak boleh begini. Seharusnya nggak bisa begini. Kita dipaksa untuk menerima sesuatu yang sulit kita untuk menerimanya. Kita menolak. Kita nggak mau. Itu reaksi kita sih biasanya itu. Ya, menolak, tidak terima. Itu reaksi-reaksi kita ya. Nah, apa akibatnya teman-teman? Nah, ini yang mengapa ini menjadi penting. Karena akibatnya adalah kalau ini tidak kita sadari, tidak kita pahami, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita tindakan apa yang harusnya kita lakukan, sikap yang bagaimana yang harusnya kita tunjukkan, ini menimbulkan satu akibat, gitu ya. Akibatnya adalah tekanan batin semakin besar karena kita melawan kenyataan. Nah, jadi teman-teman, seperti kejadian almarhum paman saya, bahwa karena tidak bisa menerima atau sulit menerima itu, tekanan menjadi semakin besar, almarhum melawan, malah sakit ini bertambah besar, tambah kuat gitu ya. Jadi proses pengobatan ini menjadi terhambat. Oke, ini sangat apa ya, sangat manusiawi sekali memang, bahwa tidak gampang sih. Orang bisa mengatakan bahwa sudah ikhlaskan, terima saja. Orang bisa mengatakan seperti itu ketika orang tersebut tidak mengalaminya. Tapi ketika seseorang mengalaminya, saya pikir nggak gampang juga loh. Kita itu menerima sesuatu yang sulit kita terima. Ya kan? Terus yang kedua, akibat yang keduanya itu apa? Kita merasa buntu, stagnan, tidak mampu melangkah atau move on. Apalagi kalau kita ini tulang punggung keluarga. Ketika kita masih stuck di situ, yang terjadi adalah kinerja kita menjadi menurun. Ya, fokus kerja kita juga tidak bagus. Dan ini akan berdampak pada produktivitas kerja kita. Ya. Dan akibat yang ketiga, teman-teman, adalah masalah berkembang dan menumpuk. Oke, terus oke, bentar. Eh,
masalah berkembang dan menumpuk membuat kondisi mental semakin terpenjara berlapis-lapis. Jadi problem utamanya yang sesungguhnya akarnya itu tidak ketahuan, tapi ketumpuk, 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 semakin sulit untuk bisa teratasi. Itu akibat dari kalau kita tidak menyadari dan mengenali apa akar masalah itu yang sesungguhnya. Ya, teman-teman, sampai di sini. Teman-teman mengalami nggak, sering nggak mengalami yang seperti hal demikian? Silakan bisa sharing ya. Mau langsung sharing atau mau ketik juga boleh. Ya, menurut teman-teman gimana? Apakah Anda sepakat atau setuju bahwa ini satu problem yang sering kita alami, namun kita tidak menyadari dan kita sering kalinya itu terjebak fokus pada permukaan, bukan pada akarnya. Jadi yang kita lihat hanyalah permukaan, namun apa yang menjadi masalah utamanya itu tidak terlihat. Ada yang Coach, ya, Coach Mary. Jadi gini, kalau oke. saya lihat itu begini, kebanyakan dari kita itu kalau ada masalah, bukan cenderung langsung menerimanya, tapi karena otak kita itu kan cepat langsung berpikir, oh kalau masalah ini muncul, nanti rentetannya ini, seperti itu. Jadi yang sebetulnya adalah kekhawatiran akan yang akan datang, gitu. Ya Dampak-dampaknya. kan, seperti coach yang tadi bilang kan, kena tabrakan, kemudian kan, oh berarti mobilnya nggak bisa saya pakai, saya mesti keluar uang lagi untuk bayar bengkel dan sebagainya. Nah, rentetannya itu yang kita tidak bisa terima ya, Coach ya. Kalau Ya, misalnya hari itu, saat itu, kita cuman bilang, oh oke, ini cuman eh, oh ini penyok. Ya udah, kalau kita berhenti sampai di situ, otak kita pasti pikiran kita juga nggak lari ke seret arus gitu ya. Tapi itu memang oke. sulit. Karena saya hari ini juga dapat berita yang sebetulnya saya nantikan baik, tiba-tiba eh, kan di bisnis asuransi, saya sudah tahu ini klien pasti ini ambil. Tiba-tiba dia bilang, nggak jadi. Nggak jadi, Hmm, ini yang nilainya juga sangat fantastis, yang saya tunggu-tunggu gitu kan. Terus saya hmm. juga pikir, kalau dia nggak jadi, siapa lagi gitu kan. Kalau Ah, siapa lagi, target saya bagaimana? Oh, kalau ya, target ya. saya nggak capai, bagaimana gitu. Iya, iya. Gitu. Oke, thank you sharingnya Bu Mary. Eh, Apalagi kalau ada teman atau kolega yang mengatakan, sudahlah, tunggu, nanti pasti ada rezeki yang lain, gitu ya. Kalau sudah seperti itu, kamu enak bisa mengatakan seperti itu. Tapi ini sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggu, saya harapkan, karena ini satu hal yang saya butuhkan. Apalagi kalau itu sesuatu yang sangat kita butuhkan ya. Kita diminta untuk sabar, kita diminta untuk tahan diri, dan sebagainya. Iya, iya. Thank you, Bu Mari. Ah, Wah, ini banyak sekali ya yang sharing. Bisa bantu dibacakan, Bro Gunawan. Ya, yang sharing, wah udah banyak juga nih. Dari yang mana nih? Eh, Oke, yang dari Pak Sony ya. Kan sangat manusiawi bila kita tidak terima ketika dirugikan. Misal uang yang dipinjam oleh teman, tapi tidak dikembalikan. Padahal sebenarnya teman tersebut lebih mampu. Iya, iya, iya. Dan kemudian kalau kita diminta untuk sabar, diminta untuk tahan diri, itu kan sulit buat kita untuk menerima kan. Terus kemudian kita ya muncul satu satu narasi bahwa ya kalau saya nggak bisa terima, itu kan sesuatu yang wajar, ya kan? Nah, itu contoh-contoh ya. Yang lain lagi
Apalagi Bro Gunawan? Ini banyak yang sharing ya. Nah, saya Hmm, bacain salah satunya aja ya. Kalau ya, ya. terlalu mudah menerima keadaan sampai akhirnya menormalisasi hal yang tidak baik untuk diri sendiri bagaimana? Ya, ya itu kalau kita menormalisasi dengan non wisdom ya, tidak bijaksana, memang betul itu akan menjadi satu pembenaran dan berbahaya sekali. Sebab itulah kita hari ini berlatih bagaimana kita menerima tapi dengan kebijaksanaan. Ya, kalau tidak dengan kebijaksanaan ya memang seperti hal tersebut itu juga bisa dikatakan sebagai pelarian atau penyangkalan tadi ya. Reaksi kita yang ada tiga kan, salah satu nomor satunya itu kan penyangkalan. Oke. Ini ada yang menarik juga. Pertanyaan, apakah sulit menerima keadaan karena berusaha mengontrol keadaan? Ya, betul sekali. Itu bisa jadi salah satu sebabnya. Kita semakin kita ingin mengontrol supaya terjadi apa yang kita inginkan, maka yang terjadi semakin sulit kita untuk menerimanya. Jadi menerima sesuatu yang sulit, sulitnya menerima. Oke, satu lagi mungkin Bro Gunawan. Oke. Setelah itu kita latihan ya. Dari siapa nih? Pak Teddy ya. Bagaimana kalau kita belajar mengamati dahulu dengan tanpa memberikan penilaian, amati saja, termasuk mengamati pikiran-pikiran yang timbul. Iya, tepat sekali. Kita akan berlatih ke situ, Pak Teddy. Pak Teddy ini udah sama saja memberikan satu kode bahwa kita memang harus latihan sekarang. Oke, yuk kita latihan ya. Jadi teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan diskusinya. Dan satu sebelum kita masuk di dalam latihan, oke. Jadi ini saya mau sharing, ya, bagaimana cara kita agar kita itu bisa menerima sesuatu yang sulit kita terima, gitu ya. Bagaimana kita bisa menerima sulitnya menerima itu, yaitu dengan menyadari dan menerima rasa sulit menerima itu sendiri. Seperti apa menyadari dan menerima rasa sulit menerima itu? Kita ada tiga, teman-teman. Dan jikalau pada malam hari ini kita tidak bisa menyelesaikan tiga ini, memang saya berencana untuk membuat ini jadi berseri. Eh, ini adalah seri yang pertama dan di bulan depan, pertemuan yang berikutnya, Selasa di bulan depan, itu akan kita lanjutkan pada teknik yang lain. Di malam hari ini kita khusus menggunakan rasa sulit menerima sebagai objek meditasi. Jadi teman-teman, rasa sulit menerima itu sebetulnya adalah sebuah bentuk perasaan, ya kan? Jadi rasa sulit menerima ini adalah satu emosi, rasa sulit menerima. Kita nggak terima ini, nggak bisa menerima. Itu adalah satu bentuk emosi. Dan ketika kita itu menangkap, jadi menggunakan rasa tidak bisa menerima ini sebagai objek meditasinya. Jadi bukan rasa takut ya seperti paman saya almarhum karena beliau itu takut akan kejadian mencemaskan sesuatu gitu ya. Jadi yang seperti juga Bu Mari tadi sampaikan bahwa yang muncul pada kemungkinan pada diri saya pada saat melihat mobil itu pesok, saya berpikir bahwa wah mobil pesok masuk bengkel ini nanti jadi merepotkan saya ini. Ya itu eh, terjadi memang. Salah satunya selain saya tidak bisa menerima kejadian tadi itu, saya dipaksa menerima untuk kenyataan mobil itu pesok. Di sisi yang lain adalah saya muncul, wah kalau seperti ini, maka mobil saya masuk bengkel, saya tidak bisa pakai untuk kerja, ya kan? Nah, ketika kita masalah utamanya bukan pada rasa cemasnya saja,
Tapi masalahnya itu adalah saya tidak bisa menerima bahwa ada kenyataan seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena ya tadi saya ini di mobil diparkir yang baik-baik, kok bisa-bisanya orang itu eh, apa namanya nyenggol mobil, terus kemudian tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, jadi rasa dipaksa menerima kenyataan seperti itu saya nggak bisa gampang-gampang menerima. Nah, itulah yang menjadi objeknya, ya objek meditasinya. Oke, dan pada malam hari ini kita akan berlatih seperti itu dan di spill saja berikutnya ya kita akan berlatih mentransformasi rasa sulit menerima itu menjadi objek meditasi welas asih gitu ya. Dan yang ketiga kita lakukan meditasi dengan open awareness. Tapi pada malam hari ini kita menggunakan yang nomor satu saja. Oke, teman-teman, bagaimana instruksinya? Jadi instruksinya adalah teman-teman silakan memakai atau menggunakan satu kejadian, mungkin baru saja terjadi atau beberapa waktu yang lalu terjadi, seperti kalau Bu Mari tadi, hari ini terjadinya, itu bisa digunakan di mana ketika rasa tidak terima bahwa harapannya itu tidak terwujud, gitu ya, rasa tidak terimanya ini yang dijadikan objeknya, bukan harapannya yang tidak terwujud. Oke, objeknya itu bukan pada harapan yang tidak terwujud, tetapi tidak terima karena harapannya tidak terwujud. Itu sebetulnya akar utamanya membuat orang itu tidak bisa lepas, tidak bisa ikhlas, tidak bisa rilis, itu di situnya. Jadi itu yang menjadi instruksinya. Teman-teman nanti akan kami pandu, akan saya pandu untuk memunculkan atau mengingat kembali kejadian yang mana teman-teman sulit untuk menerima, ya sulit untuk menerima. Dan rasa sulit untuk menerima itu ada di mana dalam bentuk sensasi yang ada di tubuh Anda dan jadikan itu sebagai objeknya. Sensasi itu sebagai objeknya. Oke ya? Oke, sekarang jaga postur meditasinya. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Bagi Anda yang ingin matanya terpejam, silakan. Tapi bagi Anda yang terbiasa dengan mata terbuka, silakan kondisi matanya tetap terbuka. Rilekskan batin Anda. Istirahatkan batin Anda. Dan sekarang ingat-ingat kejadian yang mana Anda sulit menerimanya. Apakah Anda sulit menerima untuk diminta memaafkan seseorang? Sulit menerima
bahwa harapan tidak terjadi, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, sulit menerima kekalahan mungkin, munculkan rasa itu, rasa sulit menerima itu, dan perhatikan sensasi yang muncul di tubuh Anda. Bawalah kesadaran bersama dengan sensasi itu. Tidak perlu menilai suka atau tidak suka pada sensasi itu. Hanya bersama saja dengan sensasi yang ada di tubuh. Jikalau sensasinya tenggelam atau lenyap, Anda boleh beristirahat, tapi tidak terhanyut, atau Anda boleh bereksplorasi kembali, mengingat kejadian yang lain yang membuat Anda sulit untuk menerima. Tidak menilai, tidak menghakimi, hanya bersama saja, bersama dengan sensasi yang dimunculkan rasa sulit menerima. Oke, sekarang lepaskan objeknya, objek sensasi dari rasa sulit menerima. Sekarang istirahatkan batin dalam kesadaran yang terbuka, apa adanya. Oke, meditasi selesai. Oke, ya, teman-teman, baru saja kita menggunakan objek sensasi, menggunakan objek sulit menerima, rasa sulit menerima ya. Bagaimana? Ada yang tadi pada saat mengingat kejadian, ada yang merasakan sesuatu yang rasa tidak nyaman muncul setelah mengingat rasa tidak terimanya itu.
rasa sulit menerimanya itu. Silakan kalau bisa ini ya. Ya, bisa dibantu oleh Bro Ya, Gunawan ya. dari Ibu Dewi, mengingat kejadiannya, sensasinya jadi sakit kepala sebelah. Oke, ya boleh em, langsung bisa bisa sharing Bu, gimana setelah muncul apa yang step-step berikutnya ya, kejadian berikutnya gimana tadi pada saat meditasi? Apakah bersedia buat langsung? Oke. Semakin sakit kepalanya. Oke. Eh, ya, apakah munculnya rasa sakit kepala, sensasi itu Anda sadari? Bisa menyadari di sensasi itu terus-menerus atau apa yang dilakukan pada saat sensasi sakit kepala? Oke, menyadarinya. Mengendalinya ya. Nah, terus apa nih em, kejadian berikutnya? Oke, nah ini menarik sebetulnya kalau Bu Dewi Pratiwi ini em, bisa ini ya live gitu ya, bisa langsung. Karena ketika kita, contohnya seperti Bu Dewi, itu menyadari sensasi rasa sakit kepala. Oh, sambil kerja. Ya, ya, sorry, sorry. Ya, saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Tambahkan penjelasan sedikit bahwa apa yang dialami oleh Bu Dewi ketika menyadari emosi tertentu, yaitu contohnya rasa sulit untuk menerima, muncul rasa sakit kepala. Nah, ini eh, sebetulnya sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Duh, kok bisa dikatakan sesuatu yang bagus? Ya, karena Bu Dewi itu telah bisa atau mampu melihat atau menyadari emosinya itu tersebut, emosinya dalam bentuk sensasi tersebut. Jadi sesungguhnya Bu Dewi dengan dengan emosi tersebut, emosinya itu udah terpisah. Jadi bukan lagi bahwa Bu Dewi adalah rasa sakit kepala atau rasa tidak terima, tapi ini sudah pisah. Kenapa bisa dikatakan sudah terpisah? Apa buktinya? Ya, buktinya karena Bu Dewi bisa mengetahui atau mengenali sensasi sakit kepalanya itu. Bayangkan kalau Bu Dewi itu tidak menyadari, maka Bu Dewi tidak bisa menceritakan bahwa dirinya itu muncul sensasi sakit kepala. Yang terjadi adalah Bu Dewi itu hanya beranggapan saya sakit kepala. Jadi menyatu. Tapi kalau bisa bercerita seperti ini, artinya ini terpisah. Seperti guru kita, Minju Rinpoche mengatakan, kita bisa melihat gunung karena kita berada di luar gunung. Kita bisa melihat sungai karena kita berada di luar sungai. Jadi kita bisa melihat emosi kita, artinya apa? Kita itu di luar emosi kita. Berarti kita ini sudah terpisah. Ya, dan itu kalau tidak eh, apa namanya sakit kepalanya itu masih bisa dikendalikan, itu sangat sangat menarik sekali untuk dijadikan objek oleh Bu Dewi. Dan makin lama em,
emosinya itu akan melemah sendiri. Ya, oke. Yang lain, Bro Gunawan mungkin ada yang sharing belum terbaca. Oke, dari Bu Sieni, Hmm. pas kejadian emosi lebih besar, sudah lupa meditasi, apalagi merasakan sensasi. Hmm, iya sih. Kalau pada saat kejadian, karena ya kita di situ menandakan perlunya kita tuh berlatih, berlatih, dan berlatih. Seperti guru kita memberikan saran ya, supaya pada saat kejadian, kalau kita sering kali berlatih, 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 semakin peka. Pada saat kejadian kita langsung bisa memanfaatkan emosi itu sebagai objeknya. Ya, oke, itu tandanya bahwa kita ini perlu banyak latihan. Nah, perlu banyak sering latihan. Oke, yang lain. Belum ada lagi sih. Oke. Oh, Ah, ini ada lagi yang baru dari ya. Pak Sony. Jadi ada kesadaran, kan kejadian tersebut sudah terjadi. Jadi mau tidak mau ya perlu menerimanya dengan ikhlas demi kebaikan diri kita sendiri dan tetap fokus yang terbaik yang masih bisa kita kendalikan. Iya. Jadi ya memang kita perlu menerima, tapi menerimanya itu selama kita menerima rasa sulit menerima, gitu ya, bisa menerima sulit menerima dengan kesadaran, ya, dengan sadar itu yang terbaik memang. Tapi kalau kita menerimanya itu karena rasa keterpaksaan, ya terpaksa saya harus menerima itu em, pada akhirnya kurang bagus buat diri kita ya. Ya nanti bisa terjadi akhirnya itu menormalisasi kejadian-kejadian semacam itu. Oke, thank you. Ada lagi? Ada nih dari Bu Yuanita Dewi. Kalau Hmm. di saya muncul layer-layer emosi lainnya. Oh, ya, ya. Wah, menarik sekali bisa kalau eh, berkenan untuk langsung menceritakan pengalamannya ini. Menarik ya, berlayer-layer. Seperti apa? Apakah berkenan Bu Yunita Wati untuk cerita? Selamat malam. Ya, malam Bu Yuanita. Iya, Boleh, ya, silakan. Gimana sharingnya ini? kalau ya, awalnya awalnya memunculkan rasa sulit menerimanya itu, saya rasakan ada sensasi macam-macam sih Pak sensasinya. Oke. Awalnya di fisik dulu, lalu Hmm. lalu muncul narasi-narasi di kepala kayak eh, kenapa orang itu berbuat seperti itu. Eh, Lalu muncul juga benci. Nah, terus saya ngerasain lagi sakit kepalanya. Lalu Oke. eh, nanti kesadarannya berpindah lagi ngerasain kaki saya sakit kayak gitu. Jadi em, banyak sensasinya muncul secara bersamaan dan juga udah lupa lagi sama sulitnya menerima. Jadi eh, lebih dalam lagi ada rasa benci juga, ada rasa marah juga. Ya. Begitu sih, Pak. Iya, iya. Nah, menarik. Rasa benci, rasa marah itu em, identik atau equal dengan tidak bisa menerima itu tadi. Tidak bisa menerima atau sulit menerima. Nah, munculnya sakit kepala, sakit di fisik yang lain gitu ya, sensasi-sensasi itu akibat dari emosi-emosi itu tadi. Dan jikalau Bu Yuanita jadikan itu sebagai objek meditasinya, meditasi dari atau objek kesadarannya Bu Yuanita, itu makin lama Bu Yuanita tidak perlu harus memaksakan diri untuk menerima, maka otomatis akan menerima. Jadi menarik sekali sebetulnya itu ya. Itu dijadikan objek, sensasinya ya, sensasi emosi-emosi tadi itu dijadikan objek. Namun kalau misalkan tidak kuat, rasa tidak terimanya itu lebih kuat, jadi masih nggak bisa tahan, maka sementara alihkan kepada objek yang netral seperti nafas, suara atau lain gitu ya. Nanti setelah itu oke, coba dikembalikan lagi. Jadi kembali lagi ke objek sensasi itu lagi. Nah, dengan demikian maka
kekuatan emosi yang tadinya itu dianggap solid oleh Bu Yuanita, yang tidak bisa dilumerkan, tidak bisa dicairkan, dia akan cair sendiri. Dan Bu Yuanita akan terbebas dari kemarahan, dari simpanan-simpanan kemarahan-kemarahan atau kebencian-kebencian itu tadi. Itu mungkin tambahan sharing dari saya. Oke, teman-teman, apa namanya? Ini masih banyak ya yang mungkin bisa kita explore, teman-teman juga diskusi. Dan kalau kita lanjutkan seperti yang sudah saya jelaskan di slide tadi, pertemuan bulan depan topik ini, apakah menurut teman-teman ini satu topik yang menarik? Coba kasih ini ya, feedback ya. Bagaimana menurut teman-teman? Oke ya. Ya, jadi kita akan gunakan pendekatan yang kedua, jadi mentransformasi sulit menerima itu menjadi objek meditasi welas asih. Ya, jadi kalau yang hari ini kita gunakan sensasi itu sebagai objeknya, jadi sensasinya, emosi yang muncul dalam sensasi itu sebagai objeknya. Nanti di bulan depan kita gunakan pendekatan yang lain. Ya, oke teman-teman, terima kasih semuanya atas sharing-sharing Anda, atas partisipasi Anda, ya ke kesediaan Anda untuk bercerita. Saya sungguh berterima kasih sekali karena ini menarik sekali dan bermanfaat sekali buat kita semua. Dan saya kembalikan acaranya kepada Bro Gunawan untuk menutup dengan dedikasi penutup. Oke, terima kasih Pak Hema. Menarik sekali ya topik malam ini. Tentunya eh, sangat bermanfaat ya dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Oke, Iya. karena kita sudah mendapatkan manfaat, kita akan dedikasikan manfaat itu untuk semua makhluk ya. Oke, kita bacakan dedikasi penutupan sebanyak 1 kali. Melalui kekuatan Datang dari dari praktik praktek berwelas berlaku. asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir malam ini menyempatkan waktunya untuk berlatih bersama ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ya, selamat malam Pak Hemat. Terima kasih. Selamat malam, Bro Gunawan. Dan terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye. Thank you, Coach. Thank you, you're welcome.